dan bahkan mendapat uang saku kalau tidak salah 700.000 per bulan. Jadi itu diterima, tidak boleh kemana-mana. Itu pun tidak ada potongan dari kampus karena rekening langsung di mahasiswa. Haram hukumnya dosen ataupun mungkin dekan atau siapa saja meminta bagian dari uang mahasiswa itu. Saya nyatakan haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Julaiha dan rekan saya Dewi Yunita di Bincang Santai Indonesian Television News. Kali ini kita kedatangan salah satu dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Bapak Dr. Badawi, SH MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke pemirsa, sebelum kita berbincang lebih hangat lagi, mari kita saksikan seperti yang berikut ini. Gerak majulah bersama, menggapai cita-cita mulia. Islami unggul berbasis teknologi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sing-singkan lengan, jadilah teladan, raih prestasi pemimpin masa depan. Berbekal ilmu, akhlak kuliah, mengabdi untuk agama dan bangsa. Derap langkah, tiada henti. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Mari bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, kita awali perbincangan kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama ya, Pak, ingin tanyakan. Siap. Nah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini terbagi menjadi berapa prodi, Pak? Oh ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi terdiri atas prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Jasmani, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi ada 5 prodi. Oh ya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah ada penambahan fakultas ataupun program studi, Pak? Belum ada, ini dalam proses pengusulan. Kami sebetulnya sedang mengusulkan, ini tergantung kementerian, kami sedang mengusulkan program pendidikan guru, PPG. Program pendidikan guru itu adalah merupakan lanjutan dari S1 yang nantinya kalau mereka lulus dari PPG itu maka akan bersertifikat pendidik. Kalau ini disetujui oleh menteri, maka kita akan tambah prodi namanya PPG, Program Pendidikan Guru. Oh, oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu, Pak, terkait peningkatan dari penerimaan mahasiswa baru dari tahun sebelumnya. Bagaimana, Pak, strategi atau Fakultas FK Unko ini dalam menghadapi hal tersebut, terutama dalam perkuliahan, Pak? Nah, konsepnya seperti apa kira-kira? Ya, untuk meningkatkan, ini yang ditingkatkan itu banyak. Dari segi kualitas, dari segi kuantitas, jumlah mahasiswa. Tentunya nanti tahun ke depan ini kami berharap bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari Indonesian Television News. Ya. Lampung Utara, mungkin juga bekerja dengan radio-radio yang ada di Lampung Utara, juga bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah bagaimana untuk mengarahkan agar siswa-siswanya mau melanjutkan studi ke UMKO, terutama di FKIP ya. Semua UMKO tidak apa-apa, tapi adalah
saya menganjurkan ke FKIP. Iya. Demikian. Dekan FK ya Pak. Iya betul. Oke. Egosentrisnya FKIP pasti ada. Yang Bapak bicarakan tadi, strategi yang dilakukan itu seperti apa Pak kira-kira? Ya, kami akan mengadakan pendekatan dengan kepala-kepala sekolah, dengan MKKS, kemudian dengan alumni. Kami akan melakukan barangkali kita juga menurunkan mahasiswa untuk menginformasikan kepada adik-adik kelasnya, untuk menginformasikan keberadaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa keunggulan dari Fakultas FKIP ini Pak? Banyak keunggulannya. Seperti Anda tahu bahwa dosen-dosennya selain sudah banyak yang bergelar doktor, sampai hari ini juga mengirimkan untuk dosen yang menempuh studi lanjut S3, yaitu untuk doktor. Insya Allah sebentar lagi prodi bahasa Inggris ini dosennya juga lulus dari Unika Atma Jaya, program doktor. Tahun lalu ini mengirimkan 5 orang ke Universitas Negeri Yogyakarta untuk studi lanjut S3, prodi pendidikan bahasa Inggris, kemudian di Universitas Lampung itu untuk program S3, kita juga mengirimkan dosen untuk studi lanjut. Kemudian juga kita mengikuti program pemerintah MBKM ini, juga beberapa mahasiswa yang mereka mengambil kuliah di luar UMKO. Bahkan ada yang mengambil beberapa mata kuliah di Universitas Gadjah Mada, di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu juga Universitas Muhammadiyah Kota Bumi itu banyak mendapatkan hibah-hibah dari pemerintah bagaimana untuk memajukan FKIP dan khususnya pada umumnya adalah Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ini contoh misalnya, ini tahun depan, tahun ini ya, yang jelas ada satu alumni kita, Jeffrey, Anda tahu Jeffrey? Jeffrey itu dia mendapat beasiswa LPDP, LPDP yang akan kuliah di luar negeri. Insya Allah pada bulan Februari ini akan mengikuti pelatihan bahasa. Setelah itu beliau akan berangkat ke London, di UK, di Birmingham University untuk mengambil studi lanjut, studi S2. Itu alumni kita. Di lain pihak banyak lulusan-lulusan kita yang telah diterima sebagai PNS atau bekerja di tempat lain yang bukan PNS, tapi nampaknya mereka juga sangat enjoy dengan pekerjaan yang mereka peroleh. Itu diantaranya. Jadi motivasi ya Pak? Oh iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada perbedaan pembelajaran yang diterapkan dari kegiatan akademik pada tahun ajaran 2002-2023 dengan tahun ajaran sebelumnya? Seperti apa Pak? Oh iya, kita akan memperhatikan kondisi nanti. Kalau memang nanti kondisi COVID-19 ini memang betul-betul sudah betul-betul tidak mewabah, tidak menjadi pandemi lagi, kita akan lakukan kuliah daring. Tapi tetap MBKM kita lakukan. Kita akan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus. Seperti saja misalnya kalian yang sekarang mengambil satu program magang di Dudi. Magang di Dudi ini adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia di luar kampus, sehingga nantinya ini akan menjadi suatu nilai tambah bagi Dudi yang dimagangi dan mahasiswa yang magang serta universitas itu sendiri. Karena lulusannya nanti itu akan dibuatkan semacam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, bahwa Anda telah pernah magang di Dudi, di Indonesian Television News misalnya seperti itu, dan yang lain-lain itu. Jadi itu. Nah, terkait keringanan terhadap mahasiswa Pak yang belum bisa membayar hingga tenggang waktu, bagaimana Pak prosedurnya? Oh iya. UKT. Jadi begini, sebetulnya UMKO ini sudah memberikan semacam kelonggaran. Kelonggarannya dengan biaya menyicil, bukan mencicil ya, tapi mencicil. Mencicil itu adalah diangsur, kuli amrin biangsurin. Nah, boleh dicicil setiap bulan,
Sehingga pada saat menjelang semester itu harus selesai, itu sudah satu keringanan. Karena kalau saya bandingkan tempat lain itu tidak ada. Iya. Satu contoh, Sulit saya punya kawan waktu S3 di Bandung. Kawan saya adalah pejabat di stafnya rektor yang suka membuat pidato rektor pada saat itu. Ternyata kalau di sana untuk uang SPP itu auto debit, jadi harus siap di rekening. Ternyata pada saat itu hanya kurang 100.000, 11 juta kurang 100.000. Dia terpaksa harus dicutikan, padahal dia seorang pejabat di UPI sendiri dan kawan dekat Pak Rektor. Sedikit sulit ya Pak ya? Bukan sedikit sulit, sangat sulit. Nah kalau di kita bukan sedikit mudah, tapi sangat mudah, boleh mengangsur. Demikian. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah terdapat bantuan dari keringanan bagi mahasiswa yang menghadapi finansial terkait COVID-19? Ya, itu bantuan itu diberikan oleh pemerintah. Ini berkali-kali pemerintah telah memberikan bantuan. Ya. Bantuan itu ada yang berupa bantuan bidik misi dulu namanya, sekarang namanya beasiswa KIP. Beasiswa KIP itu mahasiswa sudah tidak membayar apapun. Bebas ya? Bebas. Jadi sampai semester 8 tapi harus selesai, dan bahkan mendapat uang saku kalau tidak salah 700.000 per bulan. Jadi itu diterima, tidak boleh kemana-mana. Itu pun tidak ada potongan dari kampus karena rekening langsung di mahasiswa. Haram hukumnya dosen ataupun mungkin dekan atau siapa saja meminta bagian dari uang mahasiswa itu. Saya nyatakan haram hukumnya, tidak boleh artinya. Itu satu. Ada juga bantuan bantuan mahasiswa yang terdampak. Itu diberikan kalau tidak salah 2 juta lebih itu. Itu juga diberikan bantuan, tapi mereka adalah memang yang betul-betul memerlukan bantuan. Bantuan yang seperti yang bantuan corona itu ya Pak? Iya, betul. Syarat itu kira-kira seperti apa Pak bantuan? Nah, tentunya syaratnya adalah bukan semester 1 kalian itu. Semester 3 ke atas dan dia tidak mampu, kita akan seleksi yang mahasiswa masih punya tunggakan. Kalau tidak punya tunggakan untuk apa? Dia bisa bayar sendiri kan gitu. Nah, itu diantaranya juga syarat-syarat lain secara administratif harus ada kartu keluarga, KK, keterangan tidak mampu, KTP dan sebagainya. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, harapan untuk kedepannya seperti apa Pak untuk Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini? Ya, untuk Universitas Muhammadiyah itu tentunya harapannya ke depan sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Dan kita terus mengupayakannya adalah dengan cara kita harus memenuhi kewajiban menambah dosen, mengadakan studi lanjut, mengadakan penelitian bersama dengan perguruan-perguruan tinggi luar, dan kita sudah mencoba untuk membuat MOU dengan perguruan tinggi dengan yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu juga kita untuk dosen-dosennya itu diharapkan adalah penelitiannya juga terindeks Scopus. Jadi kalau terindeks Scopus itu juga akan mengangkat harkat martabat dosen dan perguruan tinggi itu sendiri. Demikian. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini dalam acara Bincang Santai Indonesian Television News. Baik pemirsa, saya Julaiha dan kerabat kerja saya, Dewi Yunita, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak majulah bersama menggapai cita-cita mulia. Islami unggul berbasis teknologi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sing-singkan lengan, jadilah teladan, raih prestasi pemimpin masa depan. Berbekal ilmu, akhlak mulia, mengabdi untuk agama dan bangsa. Derap langkah, tiada henti. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas